Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Diperkenalkan, nama saya Tutur Dianika dengan NIM 2015 10 10 11. Saya berasal dari kelas A semester 4, program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UAS Data Science tentang visualisasi data yang sudah diberikan, dua dataset yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Yota. Jadi, langsung saja kita bahas. Dataset yang pertama yaitu terkait dengan Game of All Time. Jadi, dataset ini sudah pernah saya pakai pada tugas sebelumnya, yaitu terkait tugas transformasi data, tugas pembersihan data yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Jadi pada saat itu juga ada dua data. Data yang pertama yaitu tentang suicide homicide atau bunuh diri, dan yang kedua ada game. Namun saya memilih menggunakan untuk data game. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini terdapat grafik data count of developer and game type by rating. Jadi hitung jumlah data yang oleh developer dan tipe dari game berdasarkan rating. Di sini ada 7 rating. Namun tadi sempat saya lakukan searching pada rating ini, namun ada dua rating yang belum saya tahu. Yang pertama ada KA dan juga RP. Saya mohon maaf karena pada saat melakukan pencarian ini tidak ada, belum saya ketemukan untuk penjelasan KA dan RP. Yang saya tahu hanya AU, yaitu adults only. E adalah untuk everyone. E10 plus adalah semua orang dengan umur 10 tahun ke atas. Dan M itu adalah mature, serta T adalah teen atau remaja. Jadi berdasarkan grafik yang ada di sebelah kiri, dapat saya ambil kemungkinan atau probabilitas. Yang pertama, game dengan tipe multiplayer terbanyak itu ada di rating E dan juga di T. Jadi hal ini mungkin dikarenakan user atau pengguna dengan kategori termasuk teen dan juga rata-rata kebanyakan orang atau everyone itu memainkan atau lebih suka memainkan game dengan tipe multiplayer daripada single player. Nah, yang kedua, developer game itu mungkin lebih suka membuat game dengan tipe single player. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena dilihat dari rata-rata, single player ini ditunjukkan oleh bar yang berwarna abu. Jadi lebih banyak single playernya ketimbang multiplayer. Walaupun multiplayer itu memiliki jumlah yang lebih banyak daripada single player di kategori tertentu, namun dari segi rata-rata game yang dibuat oleh developer itu menunjukkan bahwa single player lah yang lebih banyak dibuat. Jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, yang ketiga, game dengan rating A atau everyone lebih banyak dimainkan dengan tipe multiplayer yang sudah saya sebutkan tadi, dan T juga ini. Tapi ini ada satu tapi saya lupa mungkin untuk menghapusnya. Nah, yang keempat, developer mungkin lebih banyak membuat game
untuk rating untuk kategori teen. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya game itu tidak tidak selalu dikhususkan untuk semua orang, anak-anak atau bahkan dewasa. Jadi dalam kasus ini kemungkinan developer itu lebih banyak membuat game khusus untuk remaja karena pada dasarnya juga di umur-umur sekian atau pada saat kita menjelang remaja itu lebih lebih suka memainkan game. Jadi oleh karena itu saya dapat mengambil kesimpulan seperti itu. Oke, selanjut terkait dengan user score dan metascore by rating. Dan jadi langsung saja ke hal kesimpulannya. Rating teen atau remaja mendapatkan skor yang paling tinggi untuk user score dan metascore. Nah, kemungkinan yang paling banyak memberikan penilaian atau paling banyak pengguna user dari suatu game, dari banyaknya data game, itu adalah remaja. Nah, seperti halnya yang juga tadi saya bilang, remajalah yang pada saat remajalah eh, tipe-tipe pengguna yang lebih banyak memainkan game daripada orang-orang dewasa. Nah, namun perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada rating T, teen, dan mature. Nah, di mana antara user score dan metascore ini terdapat perbedaan yang cukup jauh, berbeda dengan AO, E, dan juga um, E10 Plus. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena para pengguna para pengguna itu lebih menyukai um, memberikan penilaian terhadap meta suatu game daripada memberikan penilaian dalam hal kenyamanan user. Jadi seperti itu yang dapat saya ambil. Kita lanjutkan ke dataset kedua terkait dengan Airbnb dari New York City tahun 2019. Nah, banyak sekali data yang terdapat pada tabel .csv itu yang telah diberikan. Jadi saya mohon maaf apabila grafik ini belum menampung semuanya karena pada dasarnya saya sedikit kesulitan untuk memahami arah data yang diberikan itu akan kemana dan seperti apa saya harus memvisualisasikan. Nah, namun terkait dengan hal itu saya sudah mencoba sebisa saya, semampu saya, dan mendapatkan satu grafik uh, yang sudah saya cantumkan ini. Jadi di sini saya mengambil sum of availability 365, sum of price, dan sum of minimum night. Nah, jadi pada grafik ini tunjukkan bahwa harga yang paling tinggi itu, maaf ini juga berdasarkan neighborhood, harga yang paling tinggi itu terdapat di West Village. West Village dan ketersediaan secara 1 tahun penuh ini kan kalau tidak salah saya pahami 365 hari itu setahun. Jadi ketersediaannya ada di Harlem, Harlem City mungkin ini. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat saya ambil untuk data ini. Jadi apabila ada salah kata atau masih ada kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.